Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Belajar Sederhana. Nah, adik-adik sekalian, untuk video kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau video kemarin itu dengan cara metode pemfaktoran. Untuk linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang menjadi channel yang besar untuk belajar kita bersama. Langsung saja adik-adik, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien X kuadratnya adalah 1. Jika belum bernilai 1, maka bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Ya, misalkan di sini koefisiennya 2, berarti semuanya kita bagi 2. Kalau di sini A-nya 3, berarti semuanya kita bagi 3. Ya. Nanti akan ada contohnya adik-adik. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Kuadrat dari setengah koefisien X. Langkah ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan kita sederhanakan. Nah, contohnya adik-adik sekalian. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan bahwa koefisien X kuadratnya adalah 1. Di sini sudah 1 ya, koefisien X kuadratnya. Oke. Langkah pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Ya, di sini konstantanya negatif 16, kita pindah ke kanan, berarti menjadi positif 16 ya. Langkah kedua, kedua ruas ditambahkan dengan setengah kali koefisien X dikuadratkan atau kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X-nya di sini adalah negatif 6. Berarti ruas kiri kita tambahkan setengah kali negatif 6 dikuadratkan, ruas kanan pun juga sama, setengah kali negatif 6 kita kuadratkan. Bagaimana? Bisa ya? Yang selanjutnya kita operasikan. Setengah kali negatif 6, di sini negatif 3. Oke ya. Yang selanjutnya negatif 3 kuadrat adalah 9, di sini negatif 3 kuadrat adalah 9. Yang selanjutnya, ruas kiri kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? X kuadrat. Oh, X kuadrat berarti di sini pasti X karena X kali X ya. Ini hasilnya X kuadrat. Nah, kita lihat tandanya di sini. Apakah pengurangan atau penjumlahan? Kita sesuaikan dengan tanda yang ada pada koefisien X-nya. Kalau koefisien X-nya itu negatif, berarti di sini juga negatif. Ya. Nah, selanjutnya akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Jadi saya ulangi, bagaimana cara membuat bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Akar X kuadrat itu X, oke ya. Kita sesuaikan tanda yang ada di tengah ini atau koefisien X-nya. Koefisien X-nya tandanya negatif, berarti di sini juga negatif. Nah, akar 9 adalah 3. Ya. Oke, di sini kuadrat. Sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita perhatikan adik-adik, di sini kita hilangkan kuadratnya ya, berarti diakarkan. Maka di sini kita peroleh X dikurang 3. Akar dari 25 di sini hasilnya plus minus. Kenapa? Karena 5 kuadrat hasilnya itu 25, negatif 5 kuadrat juga hasilnya 25. Sehingga kita peroleh X dikurang 3 sama dengan 5 atau X dikurang 3 sama dengan negatif 5. Sehingga kita peroleh X-nya yang pertama kita pindahkan negatif 3 ke kanan menjadi X sama dengan 5 ditambah 3. Oke ya. Sehingga X1-nya sama dengan 8. Yang selanjutnya kita memiliki X sama dengan negatif 5 ditambah 3. Yang di sini pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 3. Sehingga X2-nya bernilai negatif 2. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini bisa juga kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Ya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik adik-adik sekalian, kita perhatikan contoh yang berikutnya.
Bagaimana kalau kita memiliki x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0? Nah, ingat, pastikan bahwa koefisien x kuadratnya adalah 1. Di sini sudah 1 ya. Nah, sehingga perhatikan langkah pertama sama seperti tadi, kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Di sini negatif 8 kita pindahkan ya. Ke ruas kanan menjadi 8. Yang selanjutnya langkahnya sama, ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan setengah dari nilai koefisien x. Koefisien x-nya di sini adalah 2, sehingga kita peroleh semuanya ditambahkan dengan setengah kali 2 kuadrat. Yang ruas kanan pun sama, setengah kali 2 kuadrat. Ya, kita operasikan setengah kali 2 1. Oke. Yang selanjutnya 1 kuadrat adalah 1. Di sini 8 tambah 1 adalah 9. Oke, adik-adik sekalian, perhatikan bagaimana caranya untuk mengubah kuadrat sempurna. Di sini akar x kuadrat adalah x, karena x kali x adalah x kuadrat. Oke ya. Tandanya apa di sini? Penjumlahan kan? Maka di sini juga penjumlahan. Ya, kalau yang tadi contoh pertama di sini pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Karena di sini itu penjumlahan, maka di sini tandanya penjumlahan. Akar 1 berapa? 1. Paham ya? Oke. Nah, sama dengan 9 yang di sini masih utuh. Selanjutnya ini keterangan yang tadi ya, tandanya ya. Yang selanjutnya di sini kita hilangkan kuadratnya. Maka di sini kita akarkan. Akar 9 itu bisa saja 3 kali 3 atau negatif 3 kali negatif 3, sehingga kita peroleh x ditambah 1 sama dengan 3 atau x ditambah 1 sama dengan negatif 3. Kita peroleh x sama dengan 3 dikurang 1, maka x satunya adalah 2. Atau x sama dengan negatif 3 dikurang 1, atau x 2-nya sama dengan negatif 4. Nah, contohnya seperti itu adik-adik sekalian. Ya, contoh 1 dan contoh 2 ini hampir sama. Yang selanjutnya contoh yang berikutnya, kita memiliki 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama pastikan betul bahwa koefisien x kuadratnya adalah 1. Bagaimana kalau tidak 1? Maka kita pastikan bagi dengan koefisien dari x kuadrat itu agar koefisien x kuadratnya menjadi 1. Ya, kita bagi. Ya, koefisiennya di sini kan 3 kan? Semuanya kita bagi 3. 3 dibagi 3, 2 dibagi 3, negatif 5 juga dibagi 3. Sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 2/3x dikurang 5/3 sama dengan 0. Sudah ya, langkah pertama pastikan bahwa koefisien x kuadratnya adalah 1. Ini sudah. Yang selanjutnya pindahkan ya konstantanya ke ruas kanan. Nah, sehingga di sini menghasilkan x kuadrat tambah 2/3x sama dengan 5/3. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan dengan setengah kali koefisien x-nya. Koefisien x-nya di sini 2/3. Oke ya. Ini juga sama, setengah kali koefisien x-nya dikuadratkan. Kita operasikan bahwa ini kan bisa kita sederhanakan ya, 2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/3 ya. Ini 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah 2/3x ditambah 1/3 kuadrat sama dengan 5/3 ditambah 1/3 kuadrat. Hasilnya kita operasikan 1/3 kuadrat hasilnya adalah 1/9 dari mana? 1 kuadrat 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Kita operasikan yang sebelah kanan adik-adik sekalian. Kita peroleh, kita samakan penyebutnya. Di sini 9, di sini 9 ya. 3 ya, berubah menjadi 9, berarti tinggal kita ubah 9 dibagi 3 dikalikan 5. Di sini hasilnya 15. Kita operasikan yang kanan, hasilnya adalah 16/9. Ya, x kuadrat ditambah 2/3x ditambah 1/9 sama dengan 16/9. Terus bagaimana kalau sudah seperti ini? Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurnanya ini akar dari x kuadrat adalah x. Nah, tandanya di sini positif ya, karena di sini juga positif. Yang selanjutnya 1/9 kita akarkan. Akar 1 berapa? 1. Akar 9 berapa? 3. Berarti akar dari 1/9 adalah 1/3. Selanjutnya kita hilangkan kuadratnya. Ya, di sini kita hilangkan kuadratnya, berarti sebelah yang kanan juga kita akarkan. Ya,
Kita akarkan, hasilnya akar dari 16 adalah 4, akar dari 9 adalah 3. Sehingga kita peroleh X ditambah 3 sama dengan 4/3 atau X ditambah 1/3 sama dengan negatif 4/3. Kita peroleh X sama dengan 4/3 dikurang 1/3 karena di sini pindah ruas menjadi negatif ya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikurang 1, 3 atau 3/3 itu nilainya 1. Yang selanjutnya negatif 4/3 ya, di sini negatif ya. Yang tadinya yang X1-nya itu positif, yang di sini negatif. X ditambah 1/3 sama dengan negatif 4/3. Berarti tinggal ini pindahkan ke sini jadi negatif 4 dikurang 1 hasilnya negatif 5/3. Nah, jadi akar-akarnya dari persamaan kuadrat 3x ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0, itu x1-nya adalah 1, x2-nya adalah negatif 5/3. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, kita berikan contoh terakhir adik-adik, yang bagaimana kalau koefisien x kuadratnya bukan 1, kita buat menjadi koefisien x kuadratnya 1. Kita bagi 2 semuanya karena di sini variabel x kuadrat koefisien pada variabel x kuadratnya adalah 2, sehingga kita bagi 2 semua. Hingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5/2x ditambah 1 sama dengan 0. Oke adik-adik sekalian, kita peroleh di sini x kuadrat ditambah 5/2x sama dengan 1. Oke ya. Nah, kita pindahkan konstantanya seperti tadi ya. Di sini konstantanya plus 1, kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 1. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan setengah kali koefisien X kita kuadratkan. Sama ya. Kita operasikan adik-adik. Nah, di sini 1 kali 5, 5, 2 kali 2, 4. Kita kuadratkan. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2/3X ditambah 25/16. 5 kuadrat, 4 kuadrat. Oke ya, jadi 25/16. Kita kerjakan yang kanan. Kita samakan penyebutnya ya. Negatif 1 kita ubah menjadi negatif 16/16 karena yang ini ya, yang dijumlahkan penyebutnya adalah 16. Kita operasikan sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2/3X ditambah 25/16 sama dengan 9/16 ya, 9/16. Negatif 16 ditambah 25 itu adalah 9. Yang selanjutnya adik-adik kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Akar dari X kuadrat X, akar dari 25/16 adalah 5/4. Dari mana? Akar 25 itu adalah 5, akar 16 adalah 4. Tandanya mengikuti tanda pada X-nya karena di sini positif juga di sini positif. Hilangkan kuadratnya dengan cara kita tarik akar ya. Akar akar 9/16 kita peroleh plus minus 3/4. Akar 9 itu 3, akar 16 adalah 4. Sehingga kita peroleh X1-nya plus ya. Di sini 3/4-nya positif. Untuk X yang kedua, di sini 3/4-nya adalah negatif. Tinggal kita operasikan. Kita peroleh X yang pertama adalah 3/4 dikurang 5/4, pindah ruas ya. Sehingga jadi negatif. Di sini ketemunya adalah negatif 2/4 atau negatif setengah. Untuk X2-nya kita peroleh negatif 3/4 dikurang 5/4, kita peroleh negatif 8/4, yaitu negatif 2. Nah, jadi untuk akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 5x plus 2 sama dengan 0, dengan metode melengkapi kuadrat sempurna, hasilnya adalah X1-nya negatif 9, X2-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu adik-adik sekalian bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Semoga kalian bisa. Jangan lupa untuk latihan terus di rumah ya. Untuk itu, saya akhiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.